Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan ketiga pada pembelajaran IPA. Masih tentang materi yang sama, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Cuman yang berbeda pada pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas yaitu tentang besaran turunan. Baiklah, apa itu besaran turunan? Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Sebelumnya kan kita sudah belajar ada 7 besaran pokok yang digunakan pada satuan sistem internasional. Nah, dari 7 besaran pokok itu kemudian nanti diturunkan. Itulah yang disebut sebagai besaran turunan. Kemudian satuan dari besaran turunan itu diperoleh dari menurunkan satuan-satuan besaran pokok. Kita masuk kepada besaran turunan yang pertama, yaitu luas. Nah, untuk luas ada beberapa benda. Ada benda yang bentuknya teratur seperti bangun datar. Kemudian ada juga benda yang bentuknya tidak teratur. Nah, untuk benda yang bentuknya teratur seperti bangun datar, itu dapat ditentukan luasnya melalui pengukuran tidak langsung, di mana caranya yaitu dengan mengukur panjang unsur-unsur yang diperlukan, lalu menghitung luasnya berdasarkan rumus matematika. Misalnya, pada gambar pertama itu ada gambar buku. Nah, kita ukur dulu panjang buku itu berapa, kemudian lebar buku itu berapa. Baru kita cari luas buku dengan cara mengalikan panjang dikali lebar. Kemudian begitu juga dengan papan tulis. Kita cari dulu panjangnya berapa, baru kemudian diukur lebarnya berapa, baru dicari luasnya berapa. Nah, untuk yang gambar ketiga, untuk gambar koin atau uang itu, ia kan berbentuk lingkaran. Nah, untuk lingkaran, pada rumus matematikanya, luas lingkaran itu kan VR kuadrat. Berarti kita harus mencari berapa jari-jari dari koin tersebut. Nah, untuk rumus luas lainnya bisa kalian cari di referensi yang lain atau di pelajaran matematika kalian juga sudah mempelajarinya. Jadi diingat-ingat saja. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut kepada satuan luas. Nah, untuk satuan luas dalam sistem internasional yaitu meter persegi atau meter pangkat 2. Mengapa bisa didapatkan meter pangkat 2? Nah, untuk luas, rumusnya tadi itu kan panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya meter. Kemudian lebar itu satuannya juga meter. Makanya ketika dia dikalikan, maka rumus satuan turunannya menjadi meter pangkat 2 atau meter persegi. Nah, berikut ini adalah beberapa besaran turunan beserta satuannya. Misalnya luas. Luas itu panjang kali lebar. Nah, panjang dan lebar itu sama-sama memiliki satuan meter. Makanya satuannya menjadi meter pangkat 2. Kemudian ada volume. Nah, volume itu salah satu persamaannya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk panjang, lebar, dan tinggi itu sama-sama memiliki satuan meter. Makanya satuan turunannya menjadi meter pangkat 3. Nah, untuk massa jenis itu kan merupakan hasil dari massa dibagi volume.
Nah, satuan massa itu kilogram. Kemudian satuan volume itu meter pangkat 3. Jadi, satuan besaran turunan massa jenis yaitu kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram per meter kubik. Nah, silahkan kalian baca besaran turunan lainnya dan diperhatikan bagaimana bisa mendapat satuannya. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua yaitu volume. Nah, volume ini merupakan salah satu besaran turunan yang tersusun dari besaran pokok yaitu panjang. Satuan volume dalam sistem internasional yaitu meter kubik. Nah, untuk mengukur volume benda ada dua cara. Ada untuk benda yang bentuknya teratur, kemudian nanti ada cara mengukur volume benda untuk yang bentuknya tidak teratur. Untuk yang bentuknya teratur itu bisa saja untuk mengukur volume kotak, volume bola, volume kubus, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk benda yang bentuknya tidak teratur biasanya itu untuk mengukur volume batu, kemudian mengukur volume kayu yang bentuknya tidak teratur. Baiklah, yang pertama kita akan membahas cara mengukur volume benda bangun ruang yang bentuknya teratur. Cara pengukuran volume bangun ruang pada gambar adalah dengan mengukur panjang unsur-unsur yang diperlukan, sama dengan ketika kita mengukur luas tadi. Lalu menghitung volumenya berdasarkan rumus matematika. Misalnya, di sini kita lihat dulu pada gambar ketiga itu ada sebuah balok. Nah, untuk mengukur volume balok kita perlu panjang, lebar, dan juga tinggi balok. Setelah itu baru kita kalikan panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena ketiganya memiliki satuan meter, maka ketika dikalikan didapatlah satuan besaran turunan volume yaitu meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, untuk benda-benda lainnya itu bisa kalian lihat nanti rumusnya di pelajaran matematika, atau kalian bisa cari sendiri. Misalnya volume bola bagaimana, volume tabung itu bagaimana, ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah cara untuk mengukur volume benda yang berbentuk tidak teratur. Yang pertama, kita bisa menggunakan gelas ukur. Pertama-tama, gelas ukurnya itu kita isi dengan air. Kemudian, setelah gelas ukurnya diisi dengan air, kita ukur berapa volume air mula-mula. Lalu, masukkanlah batu ke dalam gelas ukur, maka permukaan air akan naik. Nah, kita ukur lagi berapa volume air setelah dimasukkan batu. Nanti kita kurangkan, untuk mendapatkan volume batu itu dikurangkan volume 2, yaitu volume air yang ditambahkan batu dikurang dengan volume air mula-mula. Didapatlah berapa volume batu tersebut. Contoh di sini ada pertama-tama gelas ukur itu diisi dengan air sebanyak 70 ml. Kemudian dimasukkanlah batu. Maka permukaan air menjadi naik menjadi 80 ml. Berapa volume batu? Nah, volume batu itu maka volume batu ditambah air
dikurang dengan volume air mula-mula, yaitu 80 mili dikurang 70 mili, maka dapatlah volume batu itu 10 mili. Nah, atau bisa juga menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Kalau menggunakan gelas berpancur, pertama-tama isilah gelas berpancur itu dengan air hingga batas pancuran gelas. Kemudian, letakkan gelas ukur di samping gelas berpancur. Setelah itu, masukkanlah batu ke dalam gelas berpancur. Maka ketika permukaan air naik, ia akan berpindah dari gelas berpancur ke gelas ukur. Maka didapatlah volume air yang tumpah itu sama dengan volume batu. Misalnya di sini ada sebuah gelas berpancur diisi penuh dengan air, kemudian dimasukkanlah batu. Nah, ketika air yang keluar dari gelas berpancur itu dimasukkan ke dalam gelas ukur, terukur air yang ada di dalam gelas ukur itu sebanyak 4 mili. Maka volume batunya itu adalah 4 mili. Nah, berikut ini juga ada konversi untuk tiap satu satuan volume, di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. 10 pangkat min 3 meter kubik itu artinya 1 dibagi 1000. Atau 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Sama dengan 1000 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, 1 mili itu sama dengan 1 cm kubik.